Di mana kamu pungut perempuan bau pasar ini? Itulah kata-kata yang kudengar saat pertama kali bertemu orang tua pacarku. Dan detik berikutnya, wine merah tumpah ke wajahku. Semoga saja bau amis daging murahan itu bisa sedikit hilang dengan wine ini. Wine menetes dari wajahku. Aku tak bisa bergerak. Apa salahku? Apakah dosa jika aku dibesarkan oleh nenek yang memiliki sebuah warung soto di pasar tradisional? Apakah aroma kuah soto yang mengepul setiap subuh adalah sesuatu yang memalukan? Mereka merendahkanku sepenuhnya, menganggapku hanya perempuan penjual soto di pasar becek. Tapi, ada satu hal yang mereka tidak tahu. Siapa aku sebenarnya? Dan siapa nenekku? Ini adalah kisah tentang bagaimana aku bangkit kembali setelah hari itu. Jika Anda mendengarkan sampai akhir, Anda akan mengerti. Mengapa soto semangkuk bisa begitu menakutkan? Sambil mencuci piring, berjalan-jalan, atau sebelum tidur, agar lebih nyaman untuk terus mendengarkan, cukup tekan tombol subscribe sekarang. Teater kisah kita akan otomatis menyiapkan episode berikutnya untuk Anda. Bukti yang saya pegang adalah kebenaran. Dan kebenaran pada akhirnya akan menang. Uap napas putih mengepul di bawah cahaya lampu jalan, dan angin yang menyentuh ujung hidungku terasa dingin menusuk tulang. Namun, dari bawah papan nama warung soto Eyang Widya, cahaya hangat terpancar. Di dalam warung, panci besar sudah mendidih. Aku berdiri di depan tumpukan kol yang menggunung, mengenakan sarung tangan karet. Ada sekitar 50 bonggol kol. Aku menaburkan segenggam garam kasar, lalu menggosokkannya di antara setiap helai daun kol. Menggarami, membalik, menabur garam lagi, lalu merendamnya di air dingin. Ujung jariku terasa beku, tapi aku tak bisa berhenti. Neng Dewi, pagi-pagi begini sudah di sini? Tangannya nggak kedinginan? Pak Ujang, penjual ikan di sebelah, menyapaku sambil membuka lapaknya. Uap putih keluar dari mulutnya. Aduh. Bapak juga sama saja. Nanti ikannya beku, Pak. Tapi lobak musim hujan begini justru manis. Pak, jadi sotonya pasti lebih enak. Jawabku sambil tersenyum ceria. Pak Ujang mengangguk-angguk. Memang Neng Dewi ini paling rajin, paling rajin. Bagi orang-orang pasar, aku hanyalah Dewi si penjual soto. Seorang gadis 32 tahun yang datang pagi-pagi buta, untuk menyiapkan sayuran, merebus kuah kaldu, dan menyajikan soto hangat hingga jam makan siang. Ketika pelanggan berteriak, "Neng, soto satu lagi?" Aku akan menjawab, "Iya, sebentar ya." Sambil bergegas, layaknya pegawai warung makan biasa yang bisa ditemui di mana saja. Tapi itu hanya separuh dari diriku. Pukul 11 siang, aku melepaskan celemek dan masuk ke ruang belakang warung. Di sudut ruangan sempit itu, tergantung sebuah setelan blazer yang sudah disetrika rapi. Aku menanggalkan pakaian kerjaku yang berbau kuah soto dan berganti dengan setelan itu, rambutku yang sedikit berantakan kusisir, dan kuikat rapi. Aku berdiri di depan cermin. Setelah memoles lipstik, orang yang benar-benar berbeda berdiri di dalam cermin. Orang di cermin itu bergumam pelan, "Aku, Dewi Sari, satu-satunya pewaris Nusantara Boga Group, perusahaan raksasa dengan omzet 50 triliun rupiah yang menguasai meja makan Indonesia." Senin, Selasa, dan Rabu, aku belajar tentang bahan baku dan dasar-dasar kuliner di warung soto ini. Kamis dan Jumat, aku belajar manajemen di kantor pusat. Kehidupan ganda ini sudah kujalani selama 3 tahun. Warung soto Eyang Widya bukan sekadar warung reyot biasa. 40 tahun yang lalu, disinilah nenekku, Eyang Widya, menanam benih Nusantara Boga Group dengan menjual soto semangkuk demi semangkuk. Meskipun sekarang telah menjadi perusahaan makanan raksasa, Eyang masih menjaga warung kecil ini dengan penuh kasih. Belajarlah melayani orang dari tempat paling bawah. Dengan begitu, kamu tidak akan kehilangan rasa kemanusiaan saat berada di puncak. Itulah perintah tegas dari Eyang. Dan sejujurnya, ada alasan lain. Untuk menyaring orang-orang yang mendekatiku hanya karena latar belakangku. Lalat-lalat yang datang karena mencium bau uang, orang-orang yang mencintai dompetku, bukan hatiku. Untuk membedakan kepalsuan itu, aku harus menyembunyikan diriku terlebih dahulu. Aku mengeluarkan kartu nama dari saku blazer dan memasangnya di dada. Dewi Sari, Kepala Divisi Perencanaan Strategis, Nusantara Boga Group,
Lalu aku keluar melalui pintu belakang dan masuk ke sebuah sedan hitam yang sudah menunggu di ujung gang. Pemandangan pasar berlalu di luar jendela mobil. Warung-warung soto yang mengepulkan uap, para pedagang yang memanggil pembeli. Aku menatap pemandangan yang akrab itu, lalu perlahan memejamkan mata. Sampai kapan kehidupan ganda yang rahasia ini akan berlanjut? Pikiran itu sempat terlintas, tapi segera kutepis. Semuanya masih baik-baik saja. Setidaknya, sampai saat itu, aku masih percaya begitu. Beberapa hari kemudian, pada hari Sabtu sore, aku duduk di kursi penumpang mobil Bima, pacarku, sambil menatap keluar jendela. Jalanan sudah dihiasi dengan lampu-lampu Natal. Suasana gembira khas akhir tahun memenuhi udara. Tapi hatiku sama sekali tidak gembira, malah penuh dengan ketegangan. Hari ini adalah hari aku pertama kali bertemu dengan Ibu Bima. Selama 1,5 tahun kami berpacaran, aku belum pernah bertemu dengannya. Akhirnya, hari itu tiba. Dewi, Bima memanggil dengan hati-hati sambil memegang kemudi. Begini, Mama itu. Agak gimana, ya? Gimana apanya? Bima menghela napas saat mobil berhenti di lampu merah. Beliau agak mandang status, tahu kan? Bibit, bebet, bobot, aku mengerutkan kening. Status? Aku tidak begitu mengerti maksudnya. Status apa? Ya. Latar belakang keluarga, pendidikan, semacam itulah. Mama memang sangat mementingkan hal-hal seperti itu. Suara Bima semakin pelan. Jelas ada sesuatu yang canggung untuk ia katakan. Terus, jadi begini. Soal kamu kerja di warung soto itu, nggak usah disebutin dulu, ya? Jawab saja apa yang ditanya, bilang iya, iya saja. Oke? Aku menatap sisi wajah Bima. Ekspresinya tampak kaku, campuran antara malu dan rasa bersalah. Kerja kan bukan dosa. Kenapa harus sembunyi-sembunyi begitu? Suaraku tanpa sadar menjadi lebih tajam. Bukan begitu. Lalu apa? Bima menghela napas lagi. Mobil mulai berjalan saat lampu berubah hijau, tapi wajahnya masih kaku. Karena Mama pasti bakal heboh. Beliau paling anti sama yang namanya bau pasar. Soalnya kan beliau punya restoran fine dining. Kalau tahu kamu jualan soto di pasar. Kamu ngerti kan maksudku? Bau pasar. Kata itu menusuk hatiku. Pasar tempatku setiap subuh menyiapkan sayuran, merebus kuah kaldu, dan menyajikan soto untuk pelanggan. Bima menyebutnya sebagai bau. Tolong, sekali ini saja, ya? Demi aku. Kesan pertama itu penting. Nanti pelan-pelan kita bisa jelasin. Bima meraih tanganku. Tangannya terasa hangat, tapi kehangatan itu terasa berbeda dari biasanya. Aku memalingkan wajah keluar jendela. Hiasan Natal di jalanan berlalu begitu saja. Sebenarnya, aku belum memberitahu Bima tentang latar belakangku. Statusku sebagai pewaris Nusantara Boga Group, fakta bahwa Eyang adalah pemimpin perusahaan peringkat atas di Indonesia. Semua itu kurahasiakan. Itu karena prinsip Eyang. Saat kamu memberitahukan latar belakangmu, cara orang memandangmu akan berubah. Kamu tidak akan pernah tahu apakah mereka melihat uangmu atau dirimu yang sebenarnya. Perkataan Eyang memang benar. Jadi, aku bertemu Bima sebagai Dewi, perempuan biasa berumur 32 tahun yang bekerja di warung soto. Dan Bima berkata ia mencintai diriku yang seperti itu. Setidaknya, itulah yang kupercaya. Tapi melihat sikap Bima sekarang, keraguan muncul. Apakah Bima benar-benar mencintai aku? Atau syarat yang tidak akan membuatnya malu di depan ibunya? Sudah sampai. Bima memarkir mobilnya. Di luar jendela, terlihat sebuah bangunan mewah. Restoran Italia di kawasan elit Kemang. Papan namanya bertuliskan, Le Prestige. Ini restoran Mama. Oh? Jadi ini restoran ibumu? Iya. Seperti yang kubilang, spesialisasinya masakan Italia. Mama bangga sekali dengan interior mewahnya. Bima tersenyum pahit. Tapi, Mama lagi agak sensitif belakangan ini. Kenapa? Kamu mungkin pernah dengar, ada program seleksi mitra global dari Nusantara Boga Group. Nah, Mama ikut mendaftar. Kalau diterima, itu bakal jadi jackpot besar. Kalau terpilih jadi mitra, semua resep dari mitra akan digunakan untuk ekspansi global Nusantara Boga Group,
dan mereka akan dapat royalti yang sangat besar. Selain itu, hanya dengan label Mitra Nusantara Boga Group saja, restorannya bisa jadi sangat terkenal. Nusantara Boga Group. Nama itu membuatku terkejut. Itu perusahaan Eyang? Oh, begitu ya? Aku berusaha menjawab setenang mungkin, tapi pikiranku kalut. Ibu pacarku mendaftar dalam program kemitraan perusahaan kami. Ini situasi yang sama sekali tidak kuduga. Bagaimana jika aku mengungkapkan identitasku sekarang? Pikiran itu terlintas sejenak. Tapi aku segera menggeleng. Jika aku mengaku sekarang, Ibu Bima mungkin akan mencoba memanfaatkan posisiku. Proses seleksi mitra pun bisa menjadi tidak adil. Untuk sementara, rahasiakan saja, seperti rencana semula. Aku meneguhkan hati dan turun dari mobil. Saat masuk ke dalam restoran, alunan musik klasik dan pencahayaan temaram menyambut kami. Setiap meja dilapisi taplak linen putih. Suasananya sangat mewah. Oh, sudah datang? Seorang wanita dari meja di dalam bangkit berdiri. Usianya sekitar pertengahan 50-an, dengan riasan yang cukup tebal. Cincin berkilauan di setiap jarinya, dan anting mutiara besar tergantung di telinganya. Itulah Ibu Bima, Tante Rina. Ma, kenalkan. Ini pacarku, Dewi Sari. Aku membungkuk dalam-dalam untuk memberi salam. Selamat sore, Tante. Saya Dewi Sari. Tante Rina menatapku dari atas ke bawah, seolah sedang menilai barang. Tatapannya membuatku tidak nyaman, tapi aku berusaha tetap tersenyum. Ya, duduklah. Tante Rina menunjuk kursi dengan dagunya. Aku duduk dengan hati-hati. Baru saat itulah aku melihat ada orang lain yang duduk di seberang meja. Seorang pria berusia 60-an, sepertinya ayah Bima. Selamat sore, Om. Saya Dewi Sari. Ya, jawab ayah Bima, Om Hartono, singkat sambil memutar-mutar gelas wine-nya. Ia bahkan tidak menatap mataku. Keheningan yang canggung menyelimuti kami. Tante Rina yang pertama membuka suara. Jadi, orang tuamu kerja apa? Pertanyaan yang sudah kuduga. Sudah meninggal, Tante. Sekarang saya tinggal berdua dengan nenek. Apa? Mata Tante Rina membelalak. Orang tuamu sudah tidak ada? Iya. Tante. Kecelakaan waktu saya kecil. C. Om Hartono berdecak. Bukan cuma salah satu, tapi yatim piatu. Padahal pendidikan keluarga itu penting, jadi khawatir juga ya. Kata-kata itu membuat hatiku mencelos. Yatim piatu? Pendidikan keluarga diragukan? Apakah itu pantas diucapkan pada pertemuan pertama, kepada pacar anak mereka? Aku menatap Bima, ia hanya menunduk tanpa berkata apa-apa. Tak ada satu kata pun pembelaan. Terserahlah. Tante Rina mengganti topik, tapi ekspresinya masih dingin. Kamu masak apa? Masakan Perancis? Italia? Maaf? Spesialisasimu apa? Bima bilang kamu di bidang kuliner. Ah, iya, Tante. Saya memasak masakan Indonesia. Masakan Indonesia? Alis Tante Rina berkedut. Semacam restoran Padang atau Sunda begitu? Aku ragu sejenak, melirik Bima. Tapi aku tidak mau berbohong. Saya membuat soto di pasar, Tante. Seketika, udara di meja itu membeku. Wajah Tante Rina mengeras dalam sekejap. Senyum tipis yang tadi masih ia pertahankan lenyap tak berbekas, matanya menatap tajam. Apa katamu? Saya membuat soto di pasar. Tunggu, telingaku tidak salah dengar, kan? Tante Rina menggebrak meja. Gelas wine bergetar. Hei, Bima. Tante Rina memelototi Bima. Bima tersentak dan menunduk. Kamu ini bawa siapa ke hadapanku? Sejak kapan jualan soto di pasar itu namanya bidang kuliner? Ma, sebentar. Sebentar apanya? Jualan soto? Soto katamu. Suara Tante Rina semakin meninggi. Di mana kamu pungut perempuan bau santan ini? Napasku tercekat. Bau santan? Soto yang setiap pagi kubuat dengan sepenuh hati? Soto yang selalu dihabiskan oleh pelanggan sambil memuji rasanya? Di mulut orang ini menjadi bau santan. Pantas saja dari tadi aku mencium bau aneh. Tante Rina mengerutkan hidung dan mengibaskan tangannya. Ternyata dari badanmu ya? Bikin mual. Aku tak bisa berkata apa-apa. Tenggorokanku terasa tercekat. Aku benar-benar tidak menyangka akan menerima penghinaan seperti ini. Tante, saya.
Tante? Siapa yang suruh kamu panggil aku Tante? Tante Rina tertawa sinis. Jangan mimpi. Biarpun mata Bima juling, tidak mungkin dia mau menjadikan perempuan penjual soto di pasar becek sebagai menantu. Di sebelahnya, Om Hartono terkekeh. Benar juga. Tadi bilang yatim piatu saja sudah aneh, pekerjaannya lebih parah lagi. Om Hartono memutar gelas wine-nya sambil menatapku. Bima? Kamu ini nemu perempuan seperti ini di mana sih? Pa, bukan begitu. Dewi itu. Bima akhirnya mencoba membuka mulut, tapi Om Hartono mengangkat tangan untuk memotongnya. Sudah. Papa tidak mau dengar alasan. Hari ini juga hubungan kalian berakhir. Aku menatap Bima. Tolong, katakan sesuatu. Itulah isi hatiku. Kita sudah bersama 1,5 tahun. Kamu bilang kamu mencintaiku. Kenapa kamu diam saja? Tapi Bima hanya memalingkan wajahnya keluar jendela, seolah situasi ini tidak ada hubungannya dengan dia. Saat itu, aku merasakan sebagian hatiku menjadi dingin. Setidaknya bunga yang kamu bawa mahal. Tante Rina melirik keranjang bunga yang kubawa. Aku telah memilihnya dengan susah payah untuk hari ini. Setiap kuntumnya kupilih sendiri, ini juga beli di pasar. Jangan-jangan baunya nempel. Tante Rina menyentuh keranjang bunga itu dengan ujung jarinya. Tante, bunga itu. Sudah, aku tidak mau dengar. Tante Rina mengibaskan tangannya dengan kesal. Lalu ia mengangkat gelas wine di atas meja. Wine merah berkilauan di dalam gelas. Dengar ya, ada yang mau kukatakan padamu. Tante Rina menatapku lurus sambil mengangkat gelas wine. Tatapannya begitu dingin hingga membuat tulang punggungku merinding. Tahu dirilah. Bersamaan dengan kata-kata itu, Tante Rina memiringkan gelasnya. Cairan merah itu tumpah ke wajahku. Dingin. Wine yang mengalir dari wajah ke leher dan dada terasa sedingin es. Blus putih yang kupakai khusus untuk hari ini langsung ternoda merah. Wine juga menetes ke keranjang bunga. Pergi sana sebelum sial. Tante Rina meletakkan gelas kosongnya dengan kasar. Semoga saja bau amis daging murahan itu bisa sedikit hilang dengan wine ini. Aku membeku di tempat. Wine mengalir masuk ke mataku, terasa perih, tapi aku tak tahu apakah itu air mata atau wine. Om Hartono tertawa kecil di sebelahnya. Aduh, lihat penampilannya. Beginilah kalau orang pasar. Dan Bima? Aku perlahan menoleh padanya. Bima masih menunduk menatap meja. Ia bahkan tidak berani menatapku. Orang yang selama 1,5 tahun mengatakan cinta, hanya dia melihatku dihina. Saat itu aku sadar. Orang ini sejak awal tidak pernah mencintaiku. Ia hanya mencintai syarat yang tidak akan membuatnya malu di depan ibunya. Dan ketika aku keluar dari syarat itu, aku bukan siapa-siapa baginya. Aku perlahan bangkit. Aku tidak menyeka blusku yang basah oleh wine. Aku hanya berdiri, mengambil serbet dari meja dan mengusap wajahku sekali. Terima kasih. Kata-kata yang tak terduga keluar dari mulutku. Mata Tante Rina tidak. Mulai sekarang aku akan memanggilnya Rina membelalak. Apa? Hari ini saya jadi tahu dengan jelas. Dengan orang seperti apa saya hampir menjalin hubungan. Aku menatap Bima. Dan orang seperti apa dirimu? Bima tersentak. Tapi aku tidak lagi menunggunya. Aku mengambil keranjang bunga yang basah oleh wine dan berjalan keluar dari restoran. Di belakangku, terdengar suara tawa sinis Rina. Lihat gayanya, sok punya harga diri. Tapi aku tidak menoleh ke belakang. Angin dingin bulan Desember menusuk blusku yang basah. Seluruh tubuhku gemetar, entah karena dingin atau karena amarah. Orang-orang di jalan menatapku. Seorang perempuan basah kuyup oleh wine sambil membawa keranjang bunga pasti terlihat aneh. Tapi aku tidak peduli. Aku terus berjalan. Tanpa tujuan, hanya berjalan lurus ke depan. Setelah berjalan cukup jauh, aku berhenti di sebuah gang kecil. Saat itulah air mataku pecah. Air mata yang kutahan-tahan akhirnya tumpah seperti wine. Bau santan. Orang pasar. Yatim piatu. Kata-kata itu terus berputar di kepalaku. Apa salahku? Apakah bekerja keras itu salah? Apakah tidak punya orang tua itu dosaku? Tidak. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Yang salah adalah orang-orang yang hanya memandangku dari syarat, dan pria pengecut yang tidak membelaku di depan mereka.
Saat tiba di warung soto Eyang Widya, hari sudah mulai senja. Aku masuk ke dalam warung dengan blus yang masih basah oleh wine. Noda merah besar membekas di dadaku, rambutku berantakan. Aku bahkan tak punya keberanian untuk bercermin. Loh, Dewi sudah. Eyang yang sedang mengupas bawang putih mengangkat kepala dan berhenti. Matanya langsung membelalak. Astaga, kamu kenapa ini? Eyang langsung berdiri. Bawang putih yang dipegangnya jatuh ke lantai. Siapa yang melakukan ini? Eyang menghampiriku dan menyentuh noda di blusku. Ujung jarinya gemetar. Ini kan wine? Siapa yang berani melakukan ini pada cucuku? Aku tak bisa berkata apa-apa. Rasanya air mata akan tumpah jika aku membuka mulut. Aku hanya berdiri menunduk. Dewi, katakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Suara Eyang sedikit melembut. Mendengar suara itu, air mataku akhirnya tumpah. Eyang, sambil terisak, aku menceritakan semuanya. Pertemuan dengan Ibu Bima, reaksi mereka saat aku bilang aku membuat soto di pasar, dan akhirnya siraman wine. Mengingatnya kembali membuat tenggorokanku tercekat. Di mana tadi nama restorannya? Tanya Eyang. Le Prestige, Eyang. Restoran Italia di Kemang, ibunya Bima yang punya. Apa? Ekspresi Eyang mengeras. Le Prestige? Restoran itu? Iya? Eyang kenal? Eyang menghela napas panjang dan menggelengkan kepalanya. Itu salah satu restoran yang mendaftar untuk program kemitraan perusahaan kita, program seleksi mitra global. Mereka sudah lolos seleksi dokumen dan masuk daftar kandidat untuk audit lapangan. Aku merasa sesak napas. Restoran itu mendaftar program perusahaan Eyang. Dan bahkan sudah masuk daftar kandidat audit lapangan. Manusia dengan moralitas serendah itu, berani-beraninya mau bekerja sama dengan perusahaan kita? Suara Eyang menjadi dingin. Ini bukan Eyang yang ramah pada orang-orang pasar. Yang berdiri di hadapanku sekarang adalah Widya Ningsih, Direktur Utama Nusantara Boga Group. Orang yang berkecimpung di dunia makanan menyiramkan makanan ke orang lain, terlebih lagi ke pacar anaknya sendiri. Eyang menggebrak meja. Manusia seperti itu mau bicara tentang kuliner, bicara tentang tradisi, konyol. Aku hanya menunduk sambil menyeka air mata. Aku bisa merasakan kemarahan Eyang, tapi aku juga tahu kemarahan itu adalah untukku. Keheningan sejenak. Eyang menarik napas dalam-dalam lalu memegang bahuku. Devi. Iya, Eyang. Hapus air matamu sekarang juga. Suara Eyang terdengar tegas. Aku menyeka air mata dengan punggung tanganku. Proses seleksi mitra global kali ini, kamu yang pimpin tim auditnya. Apa? Aku terkejut dan mengangkat kepala. Tapi Eyang, perasaan pribadi bisa ikut campur. Kalau saya yang mengaudit restoran itu, bisa dibilang tidak adil. Eyang tidak menyuruhmu balas dendam. Eyang memotong perkataanku dengan tegas. Tugasmu adalah membedakan mana yang asli dan mana yang palsu dengan lidahmu. Menyaring orang-orang yang mempermainkan makanan. Aku ragu. Sejujurnya aku tidak percaya diri. Membayangkan harus bertemu mereka lagi membuat dadaku sesak. Eyang, tapi... Dewi. Eyang menatap mataku lurus. Tempat seperti itu, semakin kita audit secara adil, semakin banyak masalahnya yang akan terungkap. Kamu tidak perlu mengedepankan emosi. Tatapan Eyang terasa hangat namun kuat. Lakukan secara adil, sesuai aturan, sesuai prinsip, maka yang asli dan yang palsu akan terpisah dengan sendirinya. Aku terdiam cukup lama. Perkataan Eyang benar. Ini bukan balas dendam. Ini tentang prinsip. Tugasku bukan untuk menghancurkan mereka, tapi untuk menilai dengan dingin apakah mereka benar-benar layak menjadi mitra. Baik, Eyang. Aku mengangguk. Saya akan melakukannya. Eyang menepuk bahuku. Nah, begitu baru cucu Eyang. Sekarang pergi mandi. Kalau terus begitu nanti kamu masuk angin. Aku tersenyum lemah dan berjalan ke ruang belakang. Sambil berganti pakaian, aku menatap cermin. Blas yang ternoda wine, mata yang bengkak, rambut yang berantakan. Hari ini benar-benar seperti mimpi buruk. Tapi aku tidak bisa terus menangis, seperti kata Eyang, secara adil, sesuai aturan, sesuai prinsip. Dengan begitu, yang asli dan yang palsu akan terpisah dengan sendirinya. Aku menatap mataku di cermin. Dewi Sari, sadarlah. Tugasmu bukan balas dendam.
Tugasmu adalah membedakan yang asli dan yang palsu. Aku meneguhkan hatiku. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Sinar matahari samar-samar masuk melalui jendela. Semalam aku tidak bisa tidur nyenyak, tapi anehnya kepalaku terasa jernih meskipun tubuhku lelah. Ponsel di meja samping tempat tidur menarik perhatianku. Ada notifikasi dari Bima. Aku ragu sejenak sebelum membuka pesan itu. Dewi, maaf soal kemarin. Mama lagi sensitif karena urusan seleksi mitra Nusantara Boga Group. Kamu datang saja minta maaf, lalu bilang mau belajar masak masakan Italia atau yang lain. Bilang begitu saja. Jujur, soto itu kan agak keterlaluan. Kamu ngerti kan? Membaca pesan itu, aku tertawa hambar. Bilang begitu saja? Aku harus berbohong karena pekerjaanku memalukan? Apakah membuat soto di pasar itu sebegitu memalukannya? Dan aku harus hidup dengan kebohongan itu selamanya? Kemarin dia diam saja, sekarang dia menyuruhku minta maaf? Benar-benar hebat orang ini. Aku perlahan mengetik balasan. Kalau aku menurutimu, berarti aku harus selalu hidup sesuai standar itu. Kita butuh waktu untuk berpikir. Hubungan kita. Setelah menekan tombol kirim, hatiku anehnya terasa lega. Ada rasa sesal atas waktu 1,5 tahun yang terbuang, tapi terbayang lagi wajah Bima yang tidak membelaku kemarin. Katanya cinta. Tapi kenapa begitu? Atau jangan-jangan, itu memang bukan cinta sejak awal? Aku meletakkan ponsel dan bangkit dari tempat tidur. Hari ini tidak ada waktu untuk melankolis. Setelah mandi, aku membuka lemari pakaian. Biasanya aku akan mengambil pakaian santai untuk ke warung, tapi hari ini berbeda. Setelan blazer rapi yang tergantung di salah satu sisi lemari menarik perhatianku. Aku mengambilnya dan memakainya. Aku berdiri di depan cermin, merapikan penampilanku. Rambut yang disisir rapi, setelan yang tanpa celah. Tak ada lagi jejak perempuan yang menangis basah kuyup oleh wine kemarin. Aku membuka laci dan mengeluarkan kartu nama. Diu Isari, Kepala Divisi Perencanaan Strategis, Nusantara Boga Group. Sudah lama sekali aku tidak mengenakan kartu nama ini. Biasanya aku mengenakan celemek di warung soto Eyang Widya. Aku menatap kartu nama itu sejenak, lalu memasukkannya ke dalam saku blazer. Belum saatnya. Belum saatnya mengenakan kartu nama ini, tapi sebentar lagi, saat itu akan tiba. Aku menuju ke warung soto Eyang Widya. Saat membuka pintu, Eyang sudah sedang merebus kuah. Meskipun sekarang beliau adalah direktur utama perusahaan besar, setiap ada waktu luang, beliau selalu datang ke warung, yang disebutnya sebagai akar dari Nusantara Boga Group, untuk menyiapkan bahan, merebus kuah, dan lain-lain. Sudah datang? Hari ini tidak usah datang juga tidak apa-apa. Sebentar saja, Eyang. Aku menatap celemek yang tergantung di salah satu sisi warung. Celemek yang sudah kupakai setiap hari selama 3 tahun. Celemek saat aku menyiapkan sayuran, merebus kuah, dan menyajikan soto. Eyang. Sepertinya untuk sementara aku tidak bisa ke sini dulu. Eyang tahu. Karena audit seleksi mitra. Kan? Eyang mengangguk. Pergilah. Lakukan dengan benar. Gunakan semua yang sudah kamu pelajari di sini selama 3 tahun. Baik, Eyang. Aku mengelus celemek itu dengan tanganku. Banyak sekali yang telah diajarkan celemek ini padaku. Kerajinan bangun pagi-pagi buta, ketulusan melayani setiap pelanggan, dan kebenaran bahwa makanan tidak bisa berbohong. Saya berangkat. Aku berpamitan pada Eyang dan keluar dari warung. Di ujung gang, sebuah sedan hitam sudah menunggu. Sopir membukakan pintu untukku. Biasanya aku jarang menaiki mobil ini, tapi hari ini berbeda. Sebelum masuk ke mobil, aku menatap sejenak pemandangan pasar, warung-warung soto yang mengepulkan uap, para pedagang yang memanggil pembeli, ibu-ibu dengan keranjang belanja. Inilah lapangan tempatku belajar selama 3 tahun. Aku tidak malu bekerja bersama mereka. Aku berkata dalam hati, yang memalukan adalah orang-orang yang menilai orang lain dari syarat, dan orang-orang yang bersembunyi dengan pengecut di depan mereka. Aku masuk ke dalam mobil. Ke kantor pusat, Pak. Sopir mengangguk dan mobil pun melaju. Pemandangan pasar semakin menjauh. Aku menatapnya sejenak, lalu mengalihkan pandanganku ke depan. Sekarang dimulai. Secara adil, sesuai aturan, sesuai prinsip, seperti yang Eyang katakan.
Membedakan yang asli dan yang palsu, itulah tugasku. Kartu nama di saku terasa oleh ujung jariku. Sentuhan logam yang dingin dan keras. Aku memejamkan mata sejenak. Tatapan mataku di cermin tampak tajam. Bukan lagi mata yang menangis kemarin. Tatapan itu penuh dengan tekad untuk tidak lagi direndahkan. Mobil melaju menuju kantor pusat Nusantara Boga Group. Dalam perjalanan ke kantor pusat, aku tiba-tiba teringat masa kecilku. Saat aku berumur 12 tahun. Tak lama setelah orang tuaku meninggal, Eyang membawaku ke warung soto Eyang Widya untuk pertama kalinya. Saat itu aku tidak mau makan apa-apa. Aku tidak punya nafsu makan, dan aku benci segalanya. Aku berpikir, apa artinya makan di dunia tanpa orang tua? Eyang meletakkan semangkuk soto di hadapanku. Makan? Tidak mau. Makan, Eyang bilang. Eyang tidak mau mengalah. Aku pun keras kepala. Setelah beberapa saat berdebat, Eyang menghela napas dan duduk di sampingku. Devi, kamu tahu kenapa soto semangkuk itu menakutkan? Aku mengangkat kepala menatap Eyang. Menakutkan? Apa yang menakutkan dari soto? Bukankah itu hanya nasi dengan kuah? Karena ia tidak bisa berbohong. Eyang menunjuk mangkuk soto. Lihat, warna kuahnya, kondisi dagingnya, warna sambalnya. Kalau bahannya jelek, langsung kelihatan. Tidak bisa disembunyikan. Pakai daging murahan, kuahnya jadi keruh. Dibuat tanpa kesungguhan, rasanya jadi hambar. Aku melihat ke dalam mangkuk. Kuah santan yang putih namun jernih, daging yang empuk, sambal yang warnanya cerah. Seperti kata Eyang, semuanya terlihat jelas. Manusia juga begitu. Sekalipun luarnya terlihat mentereng, kalau dalamnya busuk, suatu saat pasti akan ketahuan. Tapi, Eyang memegang tanganku. Makanan yang dibuat dengan ketulusan itu berbeda. Orang yang memakannya tahu, tanpa perlu diberitahu, mereka tahu. Lalu Eyang meletakkan sendok di tanganku. Betapa besarnya cinta ayah dan ibumu padamu, betapa besarnya cinta Eyang padamu, semuanya ada di dalam soto semangkuk ini. Makanlah. Rasakanlah. Saat itulah aku akhirnya mengambil sendok. Aku mencicipi kuahnya. Hangat. Kuah yang mengalir di tenggorokanku seolah mencairkan hatiku yang beku. Air mata mengalir, tapi aku terus makan tanpa henti. Hari itu, aku menghabiskan soto sampai mangkuknya bersih. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tahu bahwa makanan bisa menjadi penghiburan. Pemandangan di luar jendela mobil berlalu. Aku tersadar dari kenangan itu dan kembali ke kenyataan. Perkataan Eyang masih terngiang di hatiku. Menakutkan karena tidak bisa berbohong. Benar. Makanan tidak bisa berbohong. Bahan yang jelek akan terlihat. Kurangnya kesungguhan akan terasa dari rasanya. Sekalipun dikemas dengan mewah, disajikan di piring mahal, esensinya tidak bisa disembunyikan. Tiba-tiba aku teringat restoran Rina. Le Prestige. Interior mewah, pencahayaan elegan, wine mahal. Dari luar terlihat sempurna. Tapi bagaimana dengan orang di dalamnya? Apakah masakan yang dibuat oleh orang yang menyiramkan makanan ke orang lain bisa tulus? Apakah orang yang merendahkan orang lain dengan sebutan bau bisa melayani pelanggan dengan sepenuh hati? Menurutku tidak bisa. Makanan mencerminkan hati pembuatnya. Seperti soto Eyang yang penuh cinta, masakan Rina pun pasti mencerminkan sifat aslinya, dan sifat asli itu pada akhirnya akan terungkap. Tugasku adalah menemukannya. Tidak tertipu oleh penampilan luar yang mewah, dan melihat esensinya. Itulah yang Eyang ajarkan padaku selama 3 tahun. Mobil tiba di depan kantor pusat. Aku menarik napas dalam-dalam sekali dan turun dari mobil. Gedung raksasa Nusantara Boga Group berdiri menjulang di hadapanku. Gedung yang sudah lama tidak kulihat ini terasa berbeda hari ini. Disinilah pekerjaan nyataku dimulai. Aku mengeluarkan kartu nama dari saku dan memasangnya di dada. Dewi Sari, Kepala Divisi Perencanaan Strategis, Nusantara Boga Group. Momen di mana aku tidak perlu lagi bersembunyi akan segera tiba. Sambil berjalan menuju pintu utama, suara Eyang kembali terngiang di telingaku. Menakutkan karena tidak bisa berbohong. Aku berkata dalam hati, Eyang, aku pasti akan membedakannya. Yang asli dan yang palsu. Seperti yang Eyang ajarkan. Lalu aku mendorong pintu utama kantor pusat dengan mantap. Beberapa hari kemudian, hari audit lapangan tiba.
Aku naik ke sebuah mobil van hitam bersama tim audit. Tim kami terdiri dari 5 orang. Seorang ahli kebersihan makanan, seorang akuntan, seorang analis pemasaran, dan aku. Audit ini bersifat rahasia, jadi daftar nama auditor dirahasiakan sepenuhnya. Kami hanya diberitahukan sebagai staf lapangan yang datang untuk audit. Tujuan pertama kita hari ini adalah Le Prestige di Kemang. Ketua tim memulai briefing sambil melihat tabletnya. Ini adalah restoran Italia. Menurut dokumen, keunggulan mereka adalah pasta dengan saus buatan sendiri dan wine racikan khusus. Tolong pastikan apakah itu benar di lapangan. Aku mengangguk sambil menatap keluar jendela. Jantungku berdebar kencang. Bukan karena gugup, tapi karena antisipasi. Akhirnya, kesempatan untuk melihat wajah asli mereka datang juga. Saat tiba di Kemang, Le Prestige masih terlihat mewah. Hiasan Natal berkelip, dan pot bunga elegan diletakkan di pintu masuk. Tapi aku tidak lagi tertipu oleh kemewahan itu. Aku mendorong pintu masuk. Selamat datang. Dari Nusantara Boga Group, ya? Seorang staf menyambut kami. Dari dalam, Rina muncul, mengenakan gaun mewah, kalung mutiara, dan cincin berkilauan di setiap jari. Sama seperti saat ia menyiramkan wine padaku beberapa hari yang lalu. Aduh. Silakan masuk. Semuanya sudah saya siapkan. Rina menyambut tim dengan senyum berlebihan. Tapi saat pandangannya bertemu denganku, gerakannya berhenti. Loh? Mata Rina membelalak. Jelas ia mengenaliku. Loh? Kenapa kamu di sini? Rina menatapku dari atas ke bawah. Setelan rapi yang kukenakan, map dokumen di tanganku. Mata Rina sempat goyah, tapi segera berubah menjadi senyum sinis. Oh, kamu kerja paruh waktu di Nusantara Boga Group? Atau ikut sebagai tukang angkat barang? Rina terkikik. Ya, lebih baik kerja paruh waktu di perusahaan besar daripada di warung soto. Setidaknya naik kelas sedikit, ya? Anggota tim menatapku dan Rina bergantian dengan bingung. Aku tidak mengubah ekspresiku. Saya datang untuk tugas audit. Hanya itu yang kukatakan, lalu aku mengalihkan pandangan. Rina terkekeh sinis dan beralih ke ketua tim. Mari, lewat sini, saya akan tunjukkan dapur kami. Audit pun dimulai. Rina, seperti seorang aktris di atas panggung, memimpin tim dengan penuh percaya diri. Penjelasan dimulai dari pintu masuk dapur. Kami di Le Prestige mengejar cita rasa Italia yang otentik. Semua bahan baku yang kami gunakan adalah kualitas terbaik, dan mulai dari saus hingga pasta, semuanya kami buat sendiri. Rina menunjuk dapur dengan bangga. Ini adalah saus rosé yang kami kembangkan sendiri. Rasio tomat dan krimnya adalah rasio emas. Resepnya rahasia, tentu saja. Butuh waktu 3 tahun untuk mengembangkan resep ini. 3 tahun, ya? Aku tersenyum dalam hati. Usaha yang luar biasa. Ini pasta buatan tangan. Setiap pagi kami uleni dan giling sendiri, kualitasnya jauh berbeda dengan pasta cetakan mesin. Winnya juga kami racik sendiri, ini house wine kami. Saya sendiri yang membuatnya, saya punya sertifikat sommelier. Saya belajar di Bordeaux, Perancis. Kata-kata indah terus mengalir. Anggota tim mengangguk sambil mencatat, dan Rina dengan percaya diri menunjukkan berbagai hal. Tapi aku melihat sesuatu yang lain. Di salah satu sudut dapur, ada tumpukan kardus. Labelnya sedikit terlihat, merek yang familiar. Dan di pintu kulkas, ada daftar stok. Angkanya terasa aneh. Hei kamu. Tiba-tiba Rina memanggilku. Kamu ngapain? Jangan bengong di situ. Rina mengambil celemek yang tergantung di salah satu sisi dapur. Lalu ia melemparkannya padaku. Celemek itu mengenai dadaku. Mumpung di sini, bantu cuci piring sana. Kamu jagokan hal-hal seperti itu? Kami sedang sibuk, jadi bantu sedikit. Ekspresi anggota tim mengeras. Ketua tim hendak maju, tapi aku memberi isyarat untuk menahannya. Baik. Aku menerima celemek itu dan mengikatkannya di pinggang. Anggota tim menatapku dengan kaget, tapi aku mengangguk untuk memberi isyarat bahwa aku baik-baik saja. Rina, dengan senyum kemenangan, membawa tim keluar ke ruang utama. Mari. Silakan cicipi masakan kami sambil duduk di sini. Suara langkah kaki mereka menjauh. Di dapur,
Hanya tersisa aku dan seorang asisten dapur. Aku berdiri di depan wastafel. Piring-piring kotor menumpuk, tapi mataku tertuju ke tempat lain. Aku menunggu saat asisten dapur pergi sejenak. Aku segera mendekati kulkas. Aku membuka pintunya dan memeriksa bagian dalam yang paling dalam. Jantungku berdebar kencang. Bagaimana jika ketahuan? Tapi jika bukan sekarang, tidak akan ada kesempatan lagi. Ada. Tanggal kedaluarsa dibungkus keju. Sudah lewat 2 minggu. Bukan hanya 1 atau 2, tapi beberapa tumpuk. Kondisinya hampir berjamur. Aku mengeluarkan ponsel dan segera memotretnya. Tanganku sedikit gemetar, tapi aku menyesuaikan sudut agar tanggalnya terlihat jelas. Klik-klik. Aku memastikan mode senyap untuk menghindari suara. Selanjutnya, aku memeriksa tempat sampah. Di sebelah tempat sampah organik, ada kotak daur ulang. Ada sesuatu yang berkilauan di dalamnya. Aku mengulurkan tangan dan mengambilnya, kaleng saus instan ukuran besar. Saus rosé premium, ukuran restoran, Rp490.000, begitu tertulis di labelnya. Inilah saus yang tadi dibanggakan Rina sebagai saus dengan rasio emas yang dikembangkan sendiri, dikembangkan selama 3 tahun. Saus instan seharga Rp490.000, dijual sebagai resep rahasia. Dengan jumlah sebanyak ini, 1 kaleng bisa untuk membuat lebih dari 30 porsi pasta. Dan bukan hanya 1 kaleng. Ada setumpuk kardus, setidaknya lebih dari 10. Ini bukan kejadian sesekali, tapi sudah menjadi kebiasaan. Aku memotret kaleng itu dari berbagai sudut, agar labelnya terlihat jelas, juga label harganya, dan tanggal pengiriman yang tertera di kardus. Bukti harus sejelas mungkin. Lagi apa? Suara dari belakang mengejutkanku. Asisten dapur sudah kembali. Aku dengan tenang meletakkan kaleng itu kembali ke tempatnya. Oh, ini tadi daur ulangnya berantakan. Jadi saya rapikan. Kan bagian dari pemeriksaan kebersihan juga. Oh, iya. Asisten dapur tampak curiga, tapi tidak bertanya lebih lanjut. Aku kembali ke wastafel dan mulai mencuci piring. Sambil mencuci, jantungku terus berdebar. Aku sudah mendapatkan bukti yang kuat. Penggunaan bahan kedaluarsa, menjual saus instan sebagai saus buatan sendiri. Ini bukan sekadar iklan berlebihan, ini penipuan. Setelah beberapa saat mencuci piring, terdengar suara Rina dari ruang utama. Bagaimana? Masakan kami enak, kan? Semuanya resep yang saya kembangkan sendiri. Iya, rasanya unik ya. Terdengar jawaban ketua tim. Suaranya datar. Mungkin ketua tim juga sudah curiga. Aku tersenyum dalam hati. Tentu saja unik. Rasanya kan saus instan seharga Rp490.000. Setelah audit selesai, kami keluar dari restoran. Rina mengantar kami sampai ke pintu. Kalau ada hasil yang bagus, hubungi kami ya. Kami sangat ingin menjadi mitra. Lalu ia melirikku dan menambahkan, oh ya, terima kasih sudah cuci piring. Lain kali mau kupanggil lagi? Suaranya penuh sindiran. Aku tidak menjawab dan langsung naik ke mobil van. Begitu mobil berjalan, ketua tim bertanya. Ibu Dewi, apakah Anda kenal dengan pemilik tadi? Ada urusan pribadi. Tapi tidak akan mempengaruhi penilaian. Aku menjawab dengan tenang. Tapi Pak, ada yang saya temukan di dapur tadi. Aku mengeluarkan ponsel dan menunjukkan foto-fotonya. Keju kedaluarsa. Kaleng saus instan. Ekspresi ketua tim mengeras. Ini serius. Pantas saja rasanya familiar. Betul, Pak. Tolong masukkan ke dalam laporan resmi, sebagai pelanggaran kebersihan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Aku menatap keluar jendela. Ibu Rina, berkat Anda menyuruh saya cuci piring, saya jadi mendapatkan bukti yang kuat. Haruskah saya berterima kasih? Aku berpikir dalam hati sambil tersenyum kecil. Kebohongan yang tersembunyi di balik penampilan mewah. Seperti kata Eyang, makanan pada akhirnya tidak bisa berbohong. Sekeras apapun disembunyikan, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Sekarang yang tersisa hanyalah proses yang adil. Sesuai aturan, sesuai prinsip. Dengan begitu, hasilnya akan datang dengan sendirinya. Mobil melaju menuju lokasi audit berikutnya. Dalam perjalanan kembali ke kantor pusat, aku memeriksa kembali foto-foto di ponselku.
keju yang sudah kedaluarsa 2 minggu, hampir berjamur, dan kaleng saus rose instan, seharga Rp490.000. Inilah wujud dari resep rahasia yang dikembangkan selama 3 tahun. Bukti yang tak terbantahkan, Ibu Dewi. Dengan bukti sebanyak ini sudah cukup untuk diskualifikasi, kan? Tanya ketua tim dengan hati-hati. Aku mengangguk. Iya. Pelanggaran tanggal kedaluarsa adalah pelanggaran Undang-Undang Kesehatan Pangan, dan mengaku saus instan sebagai buatan sendiri adalah iklan palsu. Keduanya adalah alasan diskualifikasi dalam kriteria seleksi mitra global. Baik. Akan saya masukkan ke dalam laporan. Aku menatap keluar jendela. Jalanan mewah Kemang berlalu. Di suatu tempat di sana, ada Le Prestige. Apa yang sedang Rina lakukan sekarang? Mungkin ia sedang merayakan karena merasa auditnya berjalan lancar. Ia belum tahu bahwa ia baru saja menggali kuburnya sendiri. Tiba di kantor pusat, aku langsung menuju ruang rapat. Aku harus merangkum hasil audit, aku membuka dokumen, dan mulai mengisi formulir evaluasi untuk setiap perusahaan yang kami kunjungi. Untuk kolom Le Prestige, isinya sudah jelas. Manajemen kebersihan tidak layak. Ditemukan penyimpanan bahan makanan kedaluarsa. Dugaan pemalsuan asal dan cara pembuatan. Aku meletakkan pulpen dan berpikir sejenak. Sejujurnya, aku tidak menyangka akan semudah ini mendapatkan bukti. Jika Rina tidak menyuruhku cuci piring, aku tidak akan punya kesempatan untuk memeriksa dapur sedetail itu. Ironis, tindakannya yang bermaksud menghinaku, justru menjerat lehernya sendiri. Tapi aku belum boleh lengah. Rina pasti sudah curiga. Mungkin ia melihatku memotret sesuatu di dapur, atau merasa sikapku aneh. Orang seperti dia tidak akan tinggal diam. Apa yang akan dia lakukan? Aku menopang dagu sambil berpikir. Rina adalah orang yang harga dirinya tinggi. Aku merasakannya sejak pertemuan pertama. Sangat kejam pada orang yang dianggapnya lebih rendah, dan sangat menjaga citranya. Dan aku tahu ia mempertaruhkan segalanya dalam seleksi ini. Teringat kata-kata Bima di mobil. Mama lagi sensitif karena urusan seleksi. Jika situasinya sedesak itu, ia pasti akan melakukan sesuatu. Entah itu menyerangku, atau mencoba merusak kredibilitasku. Aku membuka ponsel dan mencadangkan foto-foto itu ke cloud. Untuk berjaga-jaga, menyimpan bukti di banyak tempat lebih aman. Lalu aku menelepon Eyang. Eyang, ini aku. Oh, Dewi. Auditnya lancar? Iya. Aku dapat bukti yang kuat. Terdengar tawa Eyang dari seberang telepon. Bagus. Hebat. Memang cucu Eyang. Tapi Eyang, sepertinya kita harus hati-hati. Kenapa? Pihak sana sepertinya tidak akan tinggal diam. Kalau ada sesuatu yang aneh terjadi di warung soto Eyang Widya, tolong langsung kabari aku. Hening sejenak, Eyang menjawab dengan suara rendah. Baiklah. Jangan khawatir. Eyang sudah 40 tahun berdagang. Masa kalah sama yang begitu? Iya, Eyang. Tapi tetap hati-hati. Setelah menutup telepon, hatiku terasa sedikit berat. Aku berhasil mendapatkan bukti, itu hal yang baik. Tapi aku khawatir hal itu akan berimbas pada warung Eyang. Aku menggeleng. Tidak. Lakukan saja secara adil. Seperti kata Eyang, yang asli dan yang palsu pada akhirnya akan terpisah. Matahari mulai terbenam di luar jendela. Hari yang panjang. Tapi ini baru permulaan. Aku merapikan dokumen dan bangkit dari kursi. Apapun yang terjadi, aku tidak akan goyah. Bukti yang kupegang adalah kebenaran, dan kebenaran pada akhirnya akan menang. Keesokan paginya, aku bersiap-siap berangkat ke kantor pusat seperti biasa. Tiba-tiba ponselku berdering tanpa henti. Dari Eyang. Eyang? Ada apa? Dewi, cepat ke warung sekarang. Suara Eyang terdengar tidak biasa, bukan nada santainya yang biasa. Terdengar sangat marah. Kenapa? Ada apa? Datang dan lihat sendiri, di sini sedang kacau. Telepon terputus. Aku segera memanggil taksi dan menuju pasar. Saat tiba di warung soto Eyang Widya, orang-orang berkerumun di depan warung. Dan ada orang-orang asing yang sedang memeriksa bagian dalam warung. Permisi, tolong beri jalan. Aku menerobos kerumunan dan masuk ke dalam. Eyang berdiri dengan tangan terlipat di dada. Di hadapannya,
beberapa petugas dari Dinas Kesehatan berdiri sambil memegang dokumen. "Ini ada apa?" tanyaku. Eyang menyodorkan ponselnya. "Lihat ini." Di layar, terpampang sebuah unggahan di forum ibu-ibu online. Heboh. Ditemukan kecoa di warung soto Eyang Widya. Di bawah judul, terlampir sebuah foto. Foto seekor kecoa hitam di samping mangkuk soto. Ratusan komentar membanjiri unggahan itu. "Hah? Serius? Padahal aku langganan di sana, aku pernah ajak anak-anak ke sana." Merinding jadinya. "Warung jorok begini harus dilaporkan." Sudah saya laporkan ke dinas terkait. Aku tak percaya dengan apa yang kulihat. Ini tidak masuk akal. Kecoa di warung Eyang? Berita itu juga sudah menyebar di media sosial. Dengan tagar, dibagikan secara real time. Telepon protes juga terus berdatangan. Telepon warung berdering tanpa henti. "Halo? Benar ini warung yang ada kecoanya? Jangan-jangan soto yang saya makan kemarin juga ada apa-apanya? Minta uang kembali." Jijik sekali makan di warung jorok. Eyang meletakkan telepon sambil menghela napas. Bahkan pelanggan setia selama 40 tahun pun mulai meragukannya. "Eyang, ini tidak mungkin. Tidak mungkin hal seperti ini terjadi di warung kita." "Tentu saja tidak." Eyang berteriak. Petugas dinas kesehatan tersentak. "Seumur hidup aku berdagang, baru kali ini aku dihina begini. 40 tahun, 40 tahun. Sekalipun tidak pernah ada masalah kebersihan." Mata Eyang menyala-nyala. Ini adalah sisi Eyang yang belum pernah kulihat. Bukan Eyang yang ramah pada orang-orang pasar. Yang berdiri di hadapanku adalah Widya Ningsih, pendiri Nusantara Boga Group. "Hubungi tim hukum kita sekarang juga. Panggil semua pengacara," Eyang berkata padaku. "Cari orang yang memalsukan foto ini dan tuntut, pencemaran nama baik, gangguan usaha, semuanya." Seorang petugas berkata dengan hati-hati, "Kami hanya datang untuk melakukan pemeriksaan karena ada laporan. Kami hanya akan memeriksa kondisi di sini. Silakan, periksa sepuasnya." Eyang menunjuk ke arah dapur, "Periksa setiap sudut. Coba cari, apa ada satu ekor kecoa pun? Kalian tahu aku bangun jam 4 pagi setiap hari untuk bersih-bersih? Dapurku ini lebih bersih dari ruang operasi." Petugas-petugas itu masuk ke dapur. Sementara itu, aku mengamati ponsel. Aku memperbesar foto di unggahan forum itu. Ada yang aneh. Mangkuk soto di foto itu memang mangkuk warung kami. Tapi latarnya aneh. Meja di warung kami terbuat dari kayu solid. Tapi di samping mangkuk di foto itu, terlihat sedikit kain. Aku memperbesar foto itu semaksimal mungkin. Motif kotak-kotak, merah dan putih. Taplak meja. Seketika, sebuah kilasan muncul di kepalaku. Le Prestige. Taplak meja yang sama persis dengan yang ada di restoran itu. Saat aku datang untuk bertemu orang tua Bima, saat aku datang untuk audit, aku melihatnya dengan jelas. Taplak meja kotak-kotak merah khas restoran Italia. Ini bukan foto yang diambil di warung kami. Ini foto rekayasa yang diambil di Le Prestige menggunakan mangkuk dari warung kami. Jantungku berdebar kencang. Tanganku gemetar. Jadi ini serangan mereka. Sesuai dugaanku. Aku sudah menduga Rina tidak akan tinggal diam. Tapi aku tidak menyangka caranya akan seperti ini. Menyerang warung soto Eyang Widya untuk merusak kredibilitasku yang bekerja di sana. Menciptakan narasi bahwa perempuan yang bekerja di warung kotor sedang memfitnah restoran lain. Tapi mereka membuat kesalahan. Saat merekayasa foto, mereka lupa menghapus taplak mejanya. Tapi ada kesalahan yang lebih besar. Mereka tidak tahu bahwa warung soto Eyang Widya adalah titik awal Nusantara Boga Group, tempat Direktur Utama Widya Ningsih memulai usahanya 40 tahun yang lalu. Mereka tidak hanya menyerangku. Mereka justru menjadikan Nusantara Boga Group, perusahaan yang seharusnya mereka dekati, sebagai musuh. Sebenarnya, jika mereka mencari tahu sedikit saja, mereka akan mudah mengetahuinya. Tapi mereka mungkin tidak pernah membayangkan bahwa titik awal perusahaan sebesar Nusantara Boga Group adalah warung soto di pasar yang mereka hina. Itulah keterbatasan mereka, Eyang. Aku menunjukkan ponselku pada Eyang. Lihat ini. Latar belakang foto ini ada taplak meja kotak-kotak, bukan meja warung kita. Eyang menyipitkan mata melihat foto itu. Benar juga. Ini bukan warung kita. Betul.
Ini foto rekayasa, dan taplak meja itu, aku tahu di mana aku melihatnya. Aku menggertakkan gigi. Di Le Prestige. Restoran Ibu Bima. Mata Eyang berkilat. Begitu? Jadi mereka yang melakukan ini, aku yakin. Sama persis dengan taplak meja yang kulihat saat audit. Aku mengepalkan tangan. Amarahku memuncak. Aku bisa menahan penghinaan terhadap diriku. Disiram wine, disuruh cuci piring. Dihina dengan berbagai cara, aku bisa menahannya. Aku sudah bertekad untuk merespons dengan prinsip, bukan balas dendam, tapi ini berbeda. Mereka menyerang warung Eyang. Warung yang telah dijaga Eyang dengan bangun jam 4 pagi selama 40 tahun, tempat Eyang membesarkanku setelah orang tuaku tiada. Mereka mengotorinya. Dengan kebohongan, dengan rekayasa, dengan cara yang pengecut. Bima. Aku memanggil namanya dalam hati. Kamu yang melakukan ini, kan? Kamu dan ibumu? Orang yang selama 1,5 tahun mengatakan cinta. Orang yang memegang tanganku, menatap mataku, dan mengajakku bermimpi tentang masa depan bersama. Orang itu menyerang keluargaku. Berani-beraninya kalian menyerang warung Eyangku? Menyerang keluargaku? Aku memejamkan mata sejenak. Tidak akan ada ampun lagi? Sama sekali. Tidak perlu lagi kata-kata seperti memberi waktu. Ini sudah berakhir. Petugas dinas kesehatan keluar dari dapur. Hasil pemeriksaan, tidak ada masalah dengan kondisi kebersihan. Hama juga tidak ditemukan. Lalu foto itu bagaimana? Tanya Eyang. Kami perlu memeriksa kemungkinan rekayasa. Untuk sementara, laporan ini akan kami batalkan. Dan sebaiknya ibu mengajukan permintaan untuk melacak pembuat unggahan asli. Tentu saja akan kulakukan. Eyang berkata dengan tegas. Dewi, hubungi tim hukum sekarang juga. Lacak orang yang merekayasa foto ini, dan siapkan surat tuntutan pencemaran nama baik. Baik, Eyang. Aku mengangkat ponsel. Tapi sebelum itu, ada yang harus kulakukan. Aku menyimpan tangkapan layar foto rekayasa itu. Aku memotong bagian taplak meja yang terlihat jelas dan menyimpannya. Ini adalah bukti. Bukti bahwa Le Prestige telah menyerang warung kami. Tunggu. Sekarang giliranku. Aku bertekad dalam hati. Aku menghubungi Bima. Kita perlu bicara. Balasannya datang dengan cepat. Dengan nada biasa, ia mengajak bertemu di kafe langganan kami. Seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan siangnya, aku tiba lebih dulu di kafe. 1,5 tahun yang lalu, di kafe inilah aku pertama kali bertemu Bima. Dulu aku tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Pintu terbuka dan Bima masuk. Melihatku, ia tersenyum cerah dan mendekat. Dewi, lama tidak bertemu, katanya butuh waktu, tapi kamu yang hubungi duluan ya? Ucapannya ringan, seolah kami hanya sepasang kekasih yang sedang bertengkar kecil. Aku tidak menjawab dan hanya menatap wajahnya. Kenapa? Ada apa? Bima mengerutkan kening. Aku perlahan membuka mulut. Foto kecoa di warung soto Eyang Widya, kamu yang unggah, kan? Ekspresi Bima sedikit mengeras. Tapi ia segera berpura-pura tenang. Apa maksudmu? Kecoa apa? Jangan pura-pura tidak tahu. Aku mengeluarkan ponsel dan meletakkannya di atas meja. Di layar, terpampang foto rekayasa yang sudah diperbesar, menunjukkan taplak meja kotak-kotak dengan jelas. Taplak meja ini, punya restoranmu, kan? Meja di warung kami dari kayu. Ini foto yang diambil di restoran ibumu, kan? Wajah Bima pucat pasi. Bibirnya bergetar. Dan aku menunjukkan foto lain. Mangkuk soto di foto ini, beberapa hari sebelum foto itu diunggah, CCTV kami merekam kamu membawanya pergi setelah pura-pura makan di sana. Bima membuka dan menutup mulutnya. Sepertinya ia sedang mencari-cari alasan. Itu kan kebetulan? Mangkuk kan banyak yang mirip. Jangan bohong. Suaraku dingin. Aku baru tahu suaraku bisa sedingin ini. Taplak meja, mangkuk, waktunya. Terlalu pas untuk disebut kebetulan, bukan? Bima menghela napas. Dan ia mengatakan sesuatu yang tak terduga. Dewi, kamu juga jangan keterlaluan. Bantu saja restoran Mama. Kenapa harus diperbesar masalahnya? Aku tak percaya dengan apa yang kudengar.
Orang ini sedang bicara apa? Kalian yang menyerang warung kami, dan sekarang minta dibantu? Bukan menyerang, tapi membela diri. Kamu yang duluan mau cari masalah dengan restoran kami? Kan? Mama lihat kamu memotret sesuatu di dapur waktu audit. Jadi kami serang duluan. Bima berkata dengan nada seolah ia yang menjadi korban. Tapi kamu kan tahu, betapa pentingnya seleksi mitra ini bagi Mama. Tidak bisakah kamu membantunya sedikit? Aku kehilangan kata-kata. Inilah wajah asli orang yang selama 1,5 tahun mengatakan cinta. Bima. Aku berkata perlahan. Kamu sadar tidak apa yang kamu katakan di hadapanku sekarang? Kalian menyerang warung nenekku? Warung yang sudah beliau jaga selama 40 tahun? Kalian kotori dengan kebohongan? Dan kamu minta aku membantunya? Ekspresi Bima tertegun. Nenek? Itu warung nenekmu? Iya. Kamu tidak tahu? Kamu pikir aku hanya kerja paruh waktu di sana? Bima tampak panik. Tapi aku tidak lagi peduli dengan reaksinya. Aku bangkit dari kursi. Ini yang kamu sebut cinta? Menghancurkan warungku? Keluargaku? Bima tergagap menatapku. Dewi, tunggu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak tahu itu warung nenekmu. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Aku mengambil ponselku. Berhentilah sampai di sini. Aku tidak mau bertemu denganmu di pengadilan. Wajah Bima memucat. Pengadilan? Hei, itu keterlaluan. Kalau kamu minta maaf sekarang, hapus unggahannya, dan akui itu rekayasa, aku tidak akan menuntut. Tapi kalau kamu terus begini, kita benar-benar akan bertemu di pengadilan. Bima membuka mulutnya, tapi aku tidak mau mendengarnya lagi. Aku berbalik dan keluar dari kafe. Di belakangku, terdengar Bima memanggil namaku, tapi aku tidak menoleh. Saat keluar, angin dingin menyapu wajahku. Angin bulan Desember memang dingin, tapi hatiku lebih dingin. 1,5 tahun, jalanan yang kami lalui sambil bergandengan tangan, waktu yang kami habiskan sambil tertawa, semuanya hancur dalam sekejap. Atau mungkin, sejak awal memang tidak pernah ada. Aku pikir aku akan menangis, tapi tidak ada air mata yang keluar. Hanya perasaan hampa yang tersisa. Ini benar-benar sudah berakhir. Malam sebelum pengumuman hasil seleksi akhir. Aku sendirian di kantor pusat yang kosong. Di atas meja, dokumen-dokumen menumpuk, surat diskualifikasi Le Prestige, foto-foto bukti, laporan audit kebersihan. Aku memeriksa kembali dokumen-dokumen itu satu persatu. Foto keju, kedaluarsa. Kaleng saus instan seharga Rp490.000. Dan taplak meja kotak-kotak di foto kecoa rekayasa. Semua bukti sudah lengkap. Besok, tinggal mengumumkannya saja dan semuanya akan berakhir. Tapi anehnya, hatiku tidak terasa lega. Aku menatap keluar jendela. Pemandangan malam Jakarta berkelip, aku menatap lampu-lampu itu sambil berpikir, apa yang sedang kulakukan? Sejujurnya, tidak bisa kukatakan aku tidak punya dendam. Momen saat disiram wine, wajah yang tersenyum sinis saat menyuruhku cuci piring, cara licik mereka menyerang warung Eyang. Setiap kali mengingatnya, amarahku memuncak. Tapi apakah hanya itu? Aku melihat kembali foto-foto di atas meja. Bahan makanan kedaluarsa, kebohongan menjual saus instan sebagai buatan sendiri. Ini adalah masalah yang terpisah dari apa yang mereka lakukan padaku. Pelanggan yang makan di Le Prestige tidak tahu apa-apa. Mereka membayar mahal, percaya bahwa mereka makan makanan yang dibuat dengan sepenuh hati. Tapi kepercayaan itu dikhianati. Dengan bahan basi, dengan saus instan, mereka tidak tahu betapa berbahayanya itu. Teringat kata-kata Eyang. Kamu tahu kenapa soto semangkuk itu menakutkan? Karena ia tidak bisa berbohong. Benar. Makanan tidak bisa berbohong. Bahan yang jelek akan terasa dari rasanya, kurangnya kesungguhan akan segera terungkap. Karena itu, orang yang membuat makanan harus jujur. Tapi Rina melanggar prinsip dasar itu. Ia menipu orang dengan makanan. Jika aku tidak melakukan audit, jika Rina tidak menyiramkan wine padaku, Le Prestige mungkin akan menjadi mitra Nusantara Boga Group. Dan lebih banyak konsumen akan tertipu. Memikirkan itu, aku justru merasa bersyukur. Karena Rina merendahkanku, kebenaran jadi terungkap. Aku memasukkan dokumen-dokumen itu ke dalam amplop sambil berpikir, ini bukan balas dendam pribadi.
Memang benar, apa yang kualami menjadi pemicu aku sampai di sini. Tapi apa yang akan kuumumkan besok tidak ada hubungannya dengan perasaan pribadi. Pelanggaran tanggal kedaluarsa, iklan palsu, kebersihan yang buruk. Ini adalah masalah hukum dan tindakan untuk melindungi konsumen. Melindungi konsumen dari orang-orang yang mempermainkan makanan. Itulah prinsip Nusantara Boga Group dan prinsip nenekku. Aku memasukkan amplop itu ke dalam tas dan bangkit dari kursi. Dari lemari, aku mengambil setelan. Setelan hitam yang paling formal dan paling berwibawa. Pakaian yang pantas untuk hari pertamaku tampil di acara resmi sebagai Kepala Divisi Perencanaan Strategis Nusantara Boga Group. Aku menggantung setelan itu dengan rapi dan menatapnya. Besok, semuanya akan berakhir. Rina dan Bima akan tahu siapa sebenarnya perempuan penjual soto yang mereka hina. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah membedakan yang asli dan yang palsu. Aku mematikan lampu dan keluar dari kantor. Hanya suara langkah kakiku yang bergema di koridor. Besok, aku tidak akan berdiri sebagai seorang pembalas dendam, tapi sebagai seorang hakim. Auditorium Utama Nusantara Boga Group. Hari pengumuman akhir seleksi mitra global. Auditorium sudah penuh sesak. Perwakilan perusahaan yang mendaftar, jajaran direksi Nusantara Boga Group, dan para wartawan. Suara riuh memenuhi auditorium. Aku menunggu giliran di ruang tunggu belakang panggung. Mengenakan setelan hitam, dengan rambut disanggul rapi. Penampilanku di cermin sama sekali berbeda dengan perempuan yang mengenakan celemek dan membuat soto di warung soto Eyang Widya. Melalui monitor di ruang tunggu, aku bisa melihat suasana di dalam auditorium. Di barisan paling depan, duduk wajah-wajah yang kukenal, Rina, Bima, dan Om Hartono. Rina mengenakan gaun mewah, terlihat sangat bersemangat, seolah datang ke acara penghargaan. Bima dan Om Hartono juga mengenakan setelan rapi. Ketiganya tampak sangat percaya diri. Terdengar suara Rina dari monitor. Kita pasti menang. Uang yang sudah kukeluarkan tidak sedikit. Om Hartono menimpali. Benar. Lobi sudah. Rasa makanan juga kita percaya diri, tidak ada alasan untuk kalah. Bima juga mengangguk. Betul. Tinggal kerja sama dengan Nusantara Boga Group, kita bakal sukses besar. Aku menatap monitor sambil menarik napas perlahan. Mereka belum tahu apa yang akan terjadi hari ini. Beberapa saat kemudian, lampu auditorium berubah. Tanda pengumuman akan dimulai. Seorang MC berjalan ke tengah panggung. Selamat pagi, selamat datang di acara pengumuman akhir seleksi mitra global Nusantara Boga Group. Tepuk tangan membahana. Rina bertepuk tangan dengan anggun di barisan depan. MC melanjutkan. Tahun ini, total ada 47 perusahaan yang mendaftar. Setelah melalui seleksi dokumen yang ketat, kami memilih 5 perusahaan, dan setelah audit lapangan, hari ini kami akan mengumumkan hasil akhirnya. Auditorium menjadi hening. Suasana tegang menyelimuti, tetapi sebelumnya, ada yang ingin kami sampaikan. MC berhenti sejenak, untuk menjaga keadilan. Proses seleksi kali ini dilakukan dengan dewan juri yang dirahasiakan. Ini untuk mencegah lobi atau suap dari perusahaan. Ekspresi Rina sedikit mengeras. Tapi ia segera kembali tenang. Sepertinya ia berpikir hal itu tidak berlaku untuknya. Sekarang, kami akan memperkenalkan dewan juri. Pertama-tama, mari kita sambut ketua dewan juri seleksi mitra global kali ini. Lampu auditorium meredup. Sebuah sorotan lampu mengarah ke sisi kiri panggung. Aku menarik napas dalam-dalam. Ayo, aku membuka pintu ruang tunggu dan berjalan menuju panggung. Melewati koridor, aku berdiri di pintu masuk panggung. Sorotan lampu menungguku. 1 langkah, lalu 1 langkah lagi. Aku berjalan ke atas panggung. Sorotan lampu menerangiku. Semua mata di auditorium tertuju padaku. Aku berjalan dengan percaya diri. Dagu terangkat, bahu tegap, dengan tangan yang setiap subuh membuat soto. Sekarang aku memegang dokumen yang menentukan nasib seseorang. Suara sepatuku menggema di auditorium yang hening. Dengan langkah yang teratur, aku berjalan ke tengah panggung. Aku bisa melihat barisan paling depan, wajah Rina membeku, matanya membelalak, mulutnya ternganga, seolah melihat hantu. Bima juga sama, tubuhnya kaku di kursi, menatapku. Om Hartono,
Melihat reaksi istri dan anaknya, tampak bingung. Sepertinya ia bahkan tidak begitu ingat wajahku. Rina bergumam dengan suara gemetar. Dia. Kenapa dia di sana? Apa? Siapa? Perempuan tukang cuci piring itu kenapa di sana? Tangan Rina mulai gemetar. Ia meremas ujung gaunnya. Pandangan kami bertemu. Aku tersenyum tipis. MC mengangkat mikrofon. Kami perkenalkan, Ibu Dewi Sari, Kepala Divisi Perencanaan Strategis Nusantara Boga Group. Sekaligus Ketua Dewan Juri Seleksi Mitra Global. Tepuk tangan meledak di auditorium. Tapi 3 orang di barisan paling depan tidak bisa bertepuk tangan. Mereka hanya menatapku dengan wajah beku. Aku memegang mikrofon, dan aku membuka mulut. Selamat pagi, saya Dewi Sari. Auditorium menjadi hening. Semua mata tertuju padaku. Dan di barisan paling depan, 3 orang duduk dengan wajah pucat, tidak bisa menerima kenyataan bahwa perempuan penjual soto yang mereka hina adalah ketua Dewan Juri. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada 47 perusahaan yang telah mendaftar. Semua menunjukkan kapasitas yang luar biasa, dan Dewan Juri pun berdiskusi alot hingga akhir. Aku berhenti sejenak untuk menarik napas dan membuka dokumen. Tema seleksi mitra global kali ini adalah Pertemuan Tradisi dan Barat. Kami mencari mitra yang dapat menghargai nilai makanan tradisional yang menjadi akar Nusantara Boga Group, sekaligus menunjukkan inovasi yang sesuai dengan zaman baru. Auditorium semakin hening. Semua menunggu hasilnya. Mitra terpilih adalah. Aku menatap barisan paling depan, Rina menggigit bibir sambil memelototiku. Warung pasta sehat, teriakan sorak-sorai terdengar dari salah satu sisi auditorium. Perwakilan warung pasta sehat saling berpelukan gembira. Tapi barisan paling depan berbeda. Wajah Rina memerah padam. Ia langsung berdiri. Tidak masuk akal. Rina berteriak. Auditorium menjadi riuh. Orang-orang menoleh ke arah Rina. Ini tidak sah. Tidak sah. Rina berlari ke depan panggung. Om Hartono dan Bima tergopoh-gopoh mengikutinya. Kamu sengaja melakukan ini karena dendam, kan? Rina menunjukku. Hanya karena aku menyirammu dengan wine? Kamu sengaja menggagalkanku, kan? Iya, kan? Auditorium bergemuruh. Orang-orang mulai berbisik. Para wartawan mengangkat kamera. Aku dengan tenang mendekatkan mikrofon ke mulutku. Dendam? Suaraku bergema di seluruh auditorium. Sama sekali tidak. Aku mengangkat selembar dokumen. Karena Anda begitu penasaran dengan alasannya, agar tidak ada kesalahpahaman, saya akan menjelaskan alasan diskualifikasi Le Prestige. Wajah Rina mengeras. Pertama, manajemen kebersihan yang tidak layak. Aku menampilkan sebuah foto di layar, foto keju kedaluarsa. Pada hari audit lapangan, ditemukan bahan makanan yang sudah kedaluarsa 2 minggu di dalam kulkas. Ini adalah pelanggaran Undang-Undang Kesehatan Pangan. Terdengar desahan dari para hadirin. Para wartawan sibuk mencatat. Kedua, iklan palsu. Aku menampilkan foto berikutnya. Kaleng saus instan. Saus rosé yang Anda klaim dikembangkan selama 3 tahun, kenyataannya adalah saus instan ukuran besar seharga Rp490.000. Produk untuk restoran yang bisa untuk membuat 30 porsi. Mulut Rina ternganga. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa? Jangan-jangan waktu itu, karena saya memeriksanya langsung di lapangan. Aku menjawab dengan tenang, dan house wine yang Anda klaim dibuat sendiri juga. Ternyata Anda mencampur 3 jenis wine murah. Anda bahkan membuat label baru. Ya, cukup niat juga. Suara riuh di auditorium semakin keras. Pada hari audit, Anda menyuruh saya mencuci piring, kan? Berkat itu, saya jadi bisa memeriksa dapur dengan saksama. Mungkin saya harus berterima kasih. Tawa pecah di auditorium. Wajah Rina memerah. Dan ketiga, aku merendahkan suaraku. Tema seleksi mitra kali ini adalah pertemuan dengan tradisi. Nusantara Boga Group adalah perusahaan yang berawal dari warung soto di pasar. Kami sangat menghargai nilai makanan tradisional. Aku menatap Rina lurus. Tapi orang yang mengatakan soto itu bau dan menyiram orang lain dengan wine, bagaimana bisa bicara tentang tradisi? Auditorium menjadi hening. Bibir Rina bergetar. Itu salah paham.
Aku tidak begitu. Salah paham? Aku tersenyum sinis. Saya mendengarnya langsung. Bau santan, bau pasar. Anda mengatakan itu, kan? Rina tak bisa berkata apa-apa. Tatapan mata di auditorium terasa menusuk. Terakhir, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Aku mengangkat dokumen baru. Beberapa hari yang lalu, berita bohong tentang kecoa di warung soto Eyang Widya menyebar di internet, bersama dengan foto rekayasa. Di layar, muncul foto rekayasa itu. Taplak meja kotak-kotak terlihat jelas. Taplak meja di foto ini, milik Le Prestige. Meja di warung soto Eyang Widya terbuat dari kayu solid. Dan mangkuk soto di foto itu identik dengan mangkuk yang hilang dari warung soto Eyang Widya. Auditorium riuh. Para wartawan saling bertukar pandang. Bukti ini akan kami serahkan ke polisi. Kaki Rina lemas. Ia terduduk di tempat. Tidak. Tidak mungkin. Saat itu, Om Hartono maju. Sudah kuduga. Ia menunjuk Rina. Sejak awal perempuan ini bertindak, aku sudah tahu. Sudah kubilang jangan lakukan. Rina mengangkat kepala menatap suaminya. Kapan kamu bilang? Kamu juga ikut melakukannya. Aku hanya menuruti perintah. Itu semua idemu, kan? Pasangan itu mulai saling menyalahkan. Bima hanya berdiri di samping mereka, bingung. Para wartawan mengerumuni mereka. Blitz kamera menyala. Ibu, tolong komentarnya tentang penyebaran berita bohong. Bagaimana tanggapan Anda tentang masalah kebersihan? Mengaku saus instan sebagai buatan sendiri, bukankah itu penipuan? Rina terduduk di lantai, dihujani blitz kamera. Gaun mewahnya kusut, rambutnya yang sempurna berantakan. Sulit dipercaya ini adalah orang yang tadi dengan percaya diri mengatakan, kita pasti menang. Penampilannya begitu menyedihkan. Bima mencoba membantu ibunya berdiri, tapi Rina tidak bergerak. Ia hanya menatap lantai dengan tatapan kosong. Aku menatap pemandangan itu dan berpikir, apakah ini balas dendam? Bukan. Ini bukan balas dendam. Ini hanya kebenaran yang terungkap. Kepalsuan tersingkap. Dan yang asli terlihat. Aku meletakkan mikrofon dan turun dari panggung. Di belakang auditorium, seseorang menatapku. Eyang. Entah sejak kapan beliau datang, duduk dengan tenang di barisan paling belakang. Pandangan kami bertemu. Eyang sedikit mengangguk. Tatapan itu seolah berkata, bagus. Eyang pernah berkata, soto semangkuk itu menakutkan karena ia tidak bisa berbohong. Hari ini, kebenaran itu terbukti. Yang asli pada akhirnya akan tetap asli, dan yang palsu pada akhirnya akan terungkap. 2 bulan berlalu. Setelah acara pengumuman mitra, aku kembali ke kehidupan normalku. Hari kerja sebagai Kepala Divisi Perencanaan Strategis di Kantor Pusat Nusantara Boga Group, dan hari Senin membantu Eyang di warung soto Eyang Widya. Ku dengar Le Prestige ditutup sementara karena pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan iklan palsu, dan Rina serta Bima sedang diperiksa polisi terkait kasus penyebaran berita bohong. Restoran itu akhirnya tutup. Mendengar berita itu, hatiku terasa campur aduk. Bukan puas, tapi lebih ke arah getir. Suatu hari Senin di bulan Februari. Aku sedang merapikan warung setelah jam makan siang seperti biasa. Eyang sedang ada urusan di pasar. Tiba-tiba pintu warung terbuka. Permisi, maaf, jam makan siang sudah. Aku berhenti bicara, melihat orang yang berdiri di depan pintu. Rina, penampilannya tidak semewah 2 bulan yang lalu, tapi juga tidak menyedihkan. Pakaian sederhana, wajah tanpa riasan. Terlihat lebih tenang. Halo, Mbak Dewi. Rina menyapa dengan hati-hati. Aku menatapnya sejenak. Aku tidak tahu harus berkata apa. Silakan masuk. Akhirnya aku berkata begitu. Rina masuk dengan hati-hati. Kami duduk berhadapan di sebuah meja, hening cukup lama. Rina yang pertama membuka suara. Aku tidak tahu apakah aku pantas datang ke sini. Tapi ada sesuatu yang sangat ingin kukatakan. Aku menunggu tanpa berkata apa-apa. Rina menunduk. Maaf. Aku benar-benar minta maaf. Suaranya bergetar. Semakin kupikirkan, aku semakin malu dengan perbuatanku waktu itu. Menyirammu dengan wine, menyebarkan berita bohong, kata-kata yang kuucapkan padamu. Rina mengangkat kepala menatapku. Matanya memerah. Aku tidak sedang mencari alasan.
Aku hanya ingin mengatakan langsung bahwa aku salah. Aku menatap wajah Rina. Terlihat tulus, tak ada lagi ekspresi sombong yang merendahkanku waktu itu. Saya dengar restorannya sudah tutup. Kataku, iya. Setelah ditutup sementara, aku menjualnya untuk melunasi utang. Rina tersenyum pahit. Aku juga sedang pisah rumah dengan suamiku. Bima sekarang kerja di perusahaan temannya. Pasti berat ya? Jujur saja, berat. Tapi, Rina berhenti sejenak. Anehnya, aku juga merasa lega. Selama ini aku sibuk membangun sesuatu, dan setelah semuanya hancur, justru terasa lebih ringan. Rina melihat sekeliling warung. Meja usang, papan menu tua, aroma kuah soto. Tempat ini nyaman ya? Hangat. Aku tidak berkata apa-apa. Mbak Dewi. Rina kembali menatapku. Tapi perasaanku terhadap masakan itu tulus. Caraku saja yang salah, tapi keinginanku untuk membuat makanan enak itu tulus. Suara Rina sedikit bergetar. Apakah tidak ada cara untuk memulai lagi? Dari awal. Dengan benar. Kali ini tanpa menipu, aku berpikir sejenak. Sejujurnya, aku belum sepenuhnya memaafkan Rina. Kejadian waktu itu tidak mudah dilupakan. Tapi teringat kata-kata Eyang. Soto semangkuk itu menakutkan karena ia tidak bisa berbohong. Bahan yang jelek akan terasa dari rasanya, kurangnya kesungguhan akan segera terungkap. Rina memasak dengan kebohongan. Karena itu ia hancur. Tapi jika ia ingin memulai lagi dengan tulus, mungkin bisa berbeda. Aku membuka mulut. Anda tahu apa dasar dari memasak? Rina mengerutkan kening. Bukan teknik yang canggih atau bahan yang mahal. Tapi bahan yang jujur. Dibuat dengan sepenuh hati. Itulah dasarnya. Aku melihat sekeliling warung. Soto itu seperti itu. Makanan yang paling umum, yang bisa dinikmati siapa saja. Tapi karena itu, sulit untuk menipu. Kalau bahannya jelek, langsung ketahuan. Rina mendengarkan dengan tenang. Kalau Anda benar-benar ingin memulai lagi, belajarlah dari dasar. Belajar membuat soto, mata Rina membelalak. Bolehkah aku belajar di sini? Aku harus tanya Eyang dulu, tapi sepertinya beliau tidak akan keberatan. Eyang memang keras, tapi beliau akan mengajar dengan baik pada orang yang mau belajar dengan tulus. Aku menatap Rina. Tapi ada syaratnya. Jangan pernah menipu, menggunakan saus instan dan mengaku buatan sendiri, menggunakan bahan kedaluarsa. Hal-hal seperti itu, kalau terjadi, hari itu juga selesai. Rina mengangguk. Aku janji, aku tidak akan melakukannya lagi. Saat itu, pintu warung terbuka dan Eyang masuk. Melihat Rina, beliau berhenti sejenak. Lalu, seolah tidak mengenalnya, beliau bertanya, pelanggan? Bukan, Eyang. Ibu ini. Aku hendak menjelaskan, tapi Rina sudah lebih dulu bangkit dari kursi. Selamat sore, nama saya Rina. Rina membungkuk. Saya orang yang pernah berbuat salah besar pada Mbak Dewi. Saya datang untuk meminta maaf. Eyang menatap Rina. Hening sejenak. Begitu? Kalau sudah sadar kesalahan, ya sudah. Eyang berkata dengan tenang. Manusia bisa berbuat salah. Yang penting bagaimana setelahnya. Sambil berjalan ke dapur, Eyang berkata. Kalau lapar, makan soto semangkuk. Sama seperti yang dijual ke pelanggan. Pasti enak. Mata Rina memerah, tapi ia tidak menangis. Terima kasih. Beberapa saat kemudian, aku meletakkan semangkuk soto di hadapan Rina. Soto panas yang mengepulkan uap. Rina mengambil sendok. Setelah mencicipi kuahnya, ia memejamkan mata sejenak. Enak. Benar-benar enak. Rina berkata pelan. Jadi ini rasa yang sebenarnya. Aku menatapnya dan berpikir, apakah ini balas dendam? Bukan. Ini bukan balas dendam. Ini hanya sebuah awal yang baru. Bagi Rina, dan juga bagiku. Setelah jam makan siang usai dan Rina pulang, aku dan Eyang keluar dari warung. Eyang mengajakku mencari angin. Sambil berjalan, tiba-tiba salju mulai turun. Salju akhir bulan Februari. Eyang? Tidak dingin? Tidak apa-apa. Segini saja. Eyang menggandeng lenganku. Kami berjalan berdampingan di gang pasar. Devi. Bagus. Kata Eyang. Apanya?
Kamu memberi orang itu kesempatan. Itu bagus. Aku menatap Eyang. Membalas dendam itu mudah. Tapi memberi kesempatan untuk bangkit lagi itu sulit. Kamu memilih yang lebih sulit. Eyang tersenyum. Itulah kekuatan yang sebenarnya. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya menggenggam lengan Eyang erat. Salju menumpuk di atap-atap pasar. Suara pedagang memanggil pembeli, aroma kuah soto, suara tawa. Pasar hari ini tetap ramai. Tiba-tiba aku teringat setahun yang lalu. Saat itu, aku bermimpi menikah dengan Bima dan merencanakan masa depan yang bahagia. Saat semuanya hancur, aku merasa dunia sudah berakhir. Tapi sekarang, jika kupikir kembali, itu bukan akhir, tapi awal. Cinta palsu hancur, dan aku menemukan tempatku yang sebenarnya. Sambil berjalan di tengah salju, aku menggenggam lengan Eyang erat. Eyang, nanti malam mau dimasakin apa? Terserah kamu saja. Kalau begitu, aku buatkan sayur lodeh kesukaan Eyang, ya. Boleh, ayo. Kami tertawa sambil berjalan di gang pasar. Saat menoleh ke belakang, terlihat papan nama warung soto Eyang Widya. Papan nama tua berusia 40 tahun, tapi di tengah salju, ia bersinar hangat. Yang asli pada akhirnya akan bersinar. Dan awal dari yang asli itu, selalu adalah soto hangat semangkuk. Kisah saya sampai di sini. Jika direnungkan, banyak sekali yang telah terjadi. Cinta yang kupercayai hancur. Aku direndahkan, dan mengalami ketidakadilan. Pernah aku merasa dunia sudah berakhir. Tapi akhir itu menjadi awal yang baru. Setelah kepalsuan tersingkap, yang asli mulai terlihat. Orang-orang di sekitarku, tempat di mana seharusnya aku berdiri, dan hal-hal yang benar-benar berharga. Eyang selalu berkata, soto semangkuk tidak bisa berbohong. Bahan yang jelek akan terasa dari rasanya. Kurangnya kesungguhan akan segera terungkap. Manusia, dan juga kehidupan, sama saja. Bagi Anda yang sedang menonton video ini, saya ingin bertanya. Sekarang bulan Desember. Di luar pasti sangat dingin, bukan? Apakah akhir-akhir ini hati Anda juga terasa dingin? Apakah Anda sedang mengalami kesulitan? Apakah Anda disakiti oleh seseorang? Tidak apa-apa, saya juga pernah mengalaminya. Semakin dingin musimnya, semakin berharga sesuatu yang hangat. Seperti soto semangkuk yang mengepulkan uap, kehangatan kecil yang pasti. Semoga kisah saya ini, di bulan Desember yang dingin ini, bisa menjadi soto hangat semangkuk yang dapat sedikit menghangatkan hati Anda. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jaga kesehatan, kenakan pakaian hangat, dan makanlah yang enak. Jika kisah hari ini berkesan di hati Anda, jadwalkan pertemuan kita berikutnya dengan menekan tombol subscribe dan notifikasi. Teater kisah kita akan kembali lagi. Dan silakan bagikan perasaan dan pikiran Anda setelah mendengar kisah hari ini di kolom komentar.